Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Yang harus kita sadari bahwa belajarlah kita dekat sama Allah Ta'ala di semua detik, apapun bentuknya. Bagaimana caranya untuk menghindari perasaan berat dalam menghadapi ujian di dunia ini, Pak Ustadz? Menghadapi hidup di dunia itu juga setan, sama aja. Bagaimana caranya untuk menetralisir atau mengatasi itu? Karena orang tersebut atau kamu itu memang nggak paham bahwa hidup di dunia itu memang tidak boleh mengeluh. Kalau orang itu bisa punya pikiran berat, berarti dia itu ada mengeluh. Mengeluh dengan sedih beda ya Pak Ustadz ya? Mengeluh sedih itu, bersedih itu nanti, dari mengeluh itu nanti ada tahapan sedih. Sedih nanti ada tahapan lebih tinggi lagi, namanya putus asa. Yang akhirnya nanti ada skizofrenia yang disuruh di sini bunuh diri. Yang akhirnya sering kedapatan orang loncat dari apartemen, itu ya salah satunya skizofrenia itu. Seperti itu. Mengeluh itu termasuk nafsu juga? Nafsu. Berarti nafsu itu yang harus ditekan, seperti itu? Iya, memang yang salah satu peperangan yang tersulit itu kan perang terhadap hawa nafsu. Cara awal, cara mudah awal, pertama kali untuk bisa menekan nafsu harus seperti apa? Pertama kali harus belajar agama dengan baik dulu. Ilmu agama harus tahu dulu. Nah, baru kemudian dijelaskan titik ini nafsu, kemudian nafsu ini akan berhubungan di pekerjaanmu, di rumahmu, di lingkunganmu. Nah, di situ harus dijelaskan. Kalau enggak hanya cerita aja, nafsu itu adalah setan, nafsu jelek itu adalah setan. Ya ngomong aja semua orang juga tahu, anak SD pun tahu. Betul. Kan enggak dijelaskan nafsu yang bagaimana. Sehingga orang keluar dari majelis itu ya masih aja begitu. Coba saya tanya, dulu waktu kamu masih aktif kerja, kan banyak kajian-kajian. Banyak ya? Ya betul. Mana yang ingat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu yang mulia. Ya. Mana yang ingat? Enggak. Karena kajian yang diberikan itu nggak berhubungan dengan kerjaannya, jadi lebih mengutamakan kerjaan waktu itu ya Pak Ustadz ya, sehingga nggak ada yang ya rata-rata kalau orang-orang pendakwah, rata-rata nggak semua orang pendakwah itu kalau sudah dimintain ngisi di instansi, biasanya mengangkat instansi. Lawang dibilang itu yang penting kita sudah sholat pasti jaminannya surga. Lagi mana lagi kan sudah, yang penting kan sudah sholat. Ini itu kan memang ya jangan itu. Ya sholat itu tidak menjadi patokan, tetapi boleh walaupun tidak salah. Kalau ini kan ada dalam Quran, celakalah orang yang betul. Sholat. Iya. Kalau dia sehari-hari menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin, lah kan jelas. Nah, itu berarti sholat itu tidak menjadi jaminan, berarti ada disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik. Makanya kita harus, sehingga pada saat orang itu atau kita itu sudah sholat, nggak ada kesombongan. Karena oh ya saya belum banyak memberikan nafkah pada saudara saya, kan seperti itu. Oh saya juga tidak boleh saya menghardik saudara saya yang yatim. Oh ya saya belum ngasih sedekah kepada ibu bapak saya. Lah kan begitu. Sehingga kita itu tambah tunduk. Bukan sholatnya kita dibanggakan, selesai orang itu sholatnya dibanggakan, selesai dia. Sholat itu sama seperti orang bersedekah. Orang bersedekah itu ibarat tangan kanan itu memberi, tangan kiri nggak melihat.
Sama sholat itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau berjamaah ya tahu ya dengan majelis itulah ya, dengan jamaah itu. Tapi kan nggak ada kemudian keluar itu terus kita di sini itu saya yang ahli jamaah kan gitu. Ya kalau sudah ya memang ada orang seperti itu ya sudah selesai dia hidupnya. Walaupun dia merasa nggak capek sholat, tapi selesai dia nanti dia di akhirat. Dia akan dinilai oleh Allah Ta'ala dan itu lebih jeli daripada mata manusia. Jadi semua perbuatan baik, semua ibadah, kalau dia itu ada ujub, ada riak, selesai. Apalagi sombong, selesai dia sudah. Makanya itu juga diceritakan. Tidak boleh sombong, akan menghabiskan amal-amal soleh. Berat sekali ya, Bang Ji. Ya harus dikerjain. Ya semakin tahu agama, semakin orang terasa berat. Tapi kalau kita tahu agama dikerjakan setiap hari, ya insya Allah nggak ada berat lah, biasa-biasa aja. Kalau merasa berat itu kan karena keinginan kita nggak terpenuhi aja. Sebenarnya kan hanya itu aja. Kalau terpenuhi ya menjadi nggak berat. Tapi menjadi ujub, riak, dan sombong lah kan begitu. Apakah menghadapi ujian itu juga merupakan ibadah, Pak Ustadz? Menghadapi ujian itu belum jadi ibadah. Itu baru jalan dipertemukan. Kamu naik kendaraan ketemu sama, nanti akan ketemu dengan orang ngebut, orang berhenti mendadak, kan begitu. Oh iya. Kamu mau selesaikan bagaimana dengan orang berhenti mendadak atau yang ngebut? Kan belum kamu. Jadi baru bayangannya aja nih. Iya. Dia sudah menjadi ibadah kalau sudah ada satu keputusan yang keluar dari diri kita masing-masing. Ada keputusan, solusi menyelesaikan ujian itu yang mengacu kepada syariat. Aduh, berat. Begitu juga Ustadz, kalau orang menuntut ilmu agama terutama nih, apakah itu udah dikatakan amal soleh walaupun dia belum kerjakan? Kan dia hafal ilmunya kan itu kan ke atas izin Allah aja. Menuntut ilmu untuk apa dia? Menuntut ilmu agar untuk apa dia? Umpamanya untuk dakwah. Pada saat dia dakwah, ada nggak dia ujub riak di titik dakwah itu? Memang dia ada dakwah, tapi pada waktu dakwah dia seneng. Wah, majelisku banyak. Wah, orang-orang seneng. Wah, di sini lupa bahwa ilmu yang dia terima itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Bukannya tawadu, tapi malah merasa hebat. Sehingga pada saat orang sudah mengenal dia menjadi arogan, merasa benar, merasa menang, tidak mau melihat saudara yang lain, ya selesai. Berarti ilmu itu bisa menuntut seseorang karena nggak diamalkan? Iya. Sebentar dulu, ilmu yang mana dulu nih? Ilmu agama tadi. Lah, kan masalahnya. Kalaulah orang yang menuntut ilmu agama itu akan mempunyai ibadah yang baik gitu kira-kira. Lalu seperti saya ini bagaimana? Saya kan kuliahnya bukan kuliah agama, Pak Ustadz. Makanya yang dinamakan oleh Allah Ta'ala itu adalah takwa. Bukan menuntut ilmu apapunnya. Itu menjadi salah satu alat saja. Alat jalan menuju takwa. Sebenarnya Ustadz, yang dinamakan menuntut ilmu menurut saya bukan di tempat-tempat sekolah, perkuliahan dan lain, apapun yang kita terima sebagai ilmu itu dikatakan ilmu, ya, gitu kan? Betul. Nah, contoh kita belajar ilmu tentang sholat, hanya sebatas tahu tapi nggak dikerjakan sholatnya, itu berarti ilmu itu menuntut kita nanti. Iya, ya, bukan ilmu menuntut. Istilahnya Bertanggung ilmu itu punya roh kalau dia nuntut. Ya, pertanggung jawabannya jelas. Istilahnya menuntut ya. Insya Allah seperti itu. Makanya kita juga betul Haji J tadi. Jadi kalau seseorang itu punya ilmu dan itu baik dan itu ada dalam Quran, Sunnah, hadis, kerjakan aja. Apa aja ilmu. Jangan suuzon, kerjain aja setiap hari. Kemudian jangan marah, kerjain aja setiap hari. Kemudian amalkan istighfar. Rasul menjalankan, kerjain aja. Sholat, kerjain. Puasa, kerjain. Baca Quran, kerjain. Baca Quran itu kan tidak cuma bacanya. Artinya itu yang kita perlukan itu juga artinya itu.
Sehingga kita ngerti, sehingga itu akan menjadi amal nanti. Nah, Ada cerita tentang Fir'aun. Lah, kita harus mempunyai ilmu jangan seperti Fir'aun. Tapi kita sering menghujat Fir'aun. Padahal kita sendiri ada. Manusianya itu sendiri ada sifat-sifat Fir'aun. Kalau Fir'aun merasa dirinya Tuhan, manusia apa? Lu banyak. Manusia itu kalau sudah ngomong, dia itu dulu kalau nggak saya tolong, lah itu dia sudah menuhankan dirinya. Sama. Ustaz, kalau saya mencoba untuk memahami dan mencoba untuk menjalankan apa yang Pak Ustadz sampaikan, apakah saya sudah termasuk dalam golongan orang yang belajar agama, Pak? Iya, belajar seperti itu. Karena memang belajar itu harus mendengarkan, kemudian difahami. Jadi belajar itu memahami, kemudian diaplikasikan setiap hari. Kalau hanya cuma lewat, ayat Quran itu hanya disampaikan, biasanya lewat karena jarang dijelaskan. Walaupun ada sih yang jelasin teman-teman dakwah itu, tapi jarang, hanya lewat aja, ya sudah. Termasuk merugi, walaupun yang diberikan adalah ayat-ayat Allah sebenarnya. Nah, itu merugi, kenapa? Karena dia menjelaskan pada jamaahnya hanya sekedar lewat. Malah yang mantap didengarkan jamaahnya malah yang lucu. Yang malaikat nggak bisa bikin kunci pintu, tidak bisa bikin anak kuncinya, seperti itu yang lucu. Nah, itu yang terekam oleh para jamaah, sehingga pada saat dia melemparkan ayat Quran nggak akan digubris, karena jamaahnya, mindset jamaah itu juga tergantung hati. Kalau memang dia mau belajar kepada ustadz yang baik, dia akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala pada ustadz yang baik. Tapi kalau dia hanya cuma ustadz yang lucu itu seperti dagelan, ya orang yang datang ke situ ya ingin melihat dagelan Islam. Tidak mempunyai nilai ibadah jadinya, Pak Ustadz, ya? Ya, Di hadapan bisa Allah, aja. ya, di hadapan Allah. Kalau mamanya dinilai dari semua yang dia sampaikan, ya bisa aja ada satu, Minus jadinya, Pak Ustadz, ya. ada satu dua yang ibadah, tapi banyak yang enggak, ya rugi. Walaupun viral, viral itu kan di dunia. Dan viral itu di dunia dia sombongkan. Nah, selesai sudah. Sehingga kita mau cari viralnya atau cari orang itu mendengarkan, bisa paham tentang surga itu bagaimana, menuju surga itu bagaimana.